Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Luluk Del Farisi. Di video ini aku membuat kue lebaran untuk isian toples, yaitu kacang telur yang rasanya super renyah dan gurih manis. Nah, untuk teman-teman yang penasaran gimana buatnya, tonton video ini sampai selesai ya. Mumpung masih jauh-jauh hari, teman-teman wajib banget bikin kacang telur, karena kacang telur ini cocok banget buat isian toples lebaran, juga dijadikan ide jualan. Langsung aja kita akan siapkan bahannya. Pertama-tama di sini kita siapkan kacang tanah sebanyak 600 gram. Karena aku punya 600 gram, ini kacangnya mau kita pakai semuanya. Nah, ini dia teman-teman, kita timbang ya. Jadi 600 gram itu berat, sisanya untuk berat wadahnya ya. Kemudian kacangnya kita sisihkan. Dan di sini kita akan siapkan gula pasir sebanyak 300 gram, 4 butir telur yang ukuran besar, kemudian margarin sebanyak 100 gram yang sudah dicairkan atau dilelehkan, dan selanjutnya kita akan masukkan garam sebanyak 1 sendok teh dan vanili bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian semua bahan ini kita kocok sampai tercampur merata dan gulanya larut, atau bisa juga teman-teman blender. Dan di sini juga aku menambahkan air sebanyak 60 ml untuk biar adonan cairnya ini lebih agak cair ya gitu. Jadi nggak terlalu kental banget. Sebenarnya lebih enak kita blender ya. Nah, kalau udah selesai kita kocok, sekarang kita sisihkan dulu adonan telur. Sekarang kita akan menyiapkan tepungnya. Ada 1 kilogram tepung terigu dan 10 sendok makan tepung tapioka dan 2 sendok makan tepung susu bubuk, atau teman-teman juga bisa ganti dengan tepung maizena ya kalau nggak ada tepung tapioka. Kemudian bahan kering kita aduk sampai dengan merata. Nah, setelah udah merata, sekarang kita lanjut ke kacang tadi. Kita ambil kacang sebagian ya, kita ambil setengahnya atau sepertiganya ya teman-teman, kita ambil. Kemudian kita akan siapkan telurnya, tadi kita masukkan sebanyak 1 centong atau sampai 2 centong, atau disesuaikan banyaknya kacang ya. Kemudian kita aduk sampai kacangnya ini terbalur dengan telur. Kalau jika sudah terbalur dengan telur seperti ini teman-teman ya, kita akan pindahkan di di loyang atau di tempeh gitu ya teman-teman. Kita masukkan tepungnya dulu seperti ini ya teman-teman, kira-kira 3 sampai 4 sendok centong. Kemudian kita tuangkan kacang yang sudah kita balur telur tadi. Setelah itu kita akan timpa lagi dengan tepung sebanyak 1 sampai 2 sendok sayur. Kemudian kita akan lumuri dengan tepung teman-teman ya, seperti ini. Sampai semua permukaan kacang tertutup dengan tepung. Nah, ini bisa teman-teman interi ya. Ini sebenarnya enak pakai tampah teman-teman. Nah, seperti ini ya diinteri. Kalau pakai plastik kayak gini agak lumayan susah karena kan dia plastik, jadinya balik gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah merata sekarang kita akan ayak seperti ini teman-teman hasilnya. Kalau sudah, ini ya hasilnya, ini lapisan 1, dan kemudian teman-teman lapisi lagi dengan telur. Ulangi lagi step ini sampai kacang telurnya itu mulai tebel gitu ya, atau disesuaikan dengan ketebalan teman-teman. Nah, di sini saya baluri tepungnya itu sebanyak 5 sampai 6 kali teman-teman. Seperti ini ya. Penepungan seperti ini bisa kalian ulangi sebanyak 5 sampai 6 kali, atau disesuaikan dengan ketebalan tepung yang teman-teman inginkan. Jadi bisa 5, 7 sampai pokoknya tebal gitu ya teman-teman. Atau kalau lebih tipis bisa hanya 3 kali saja. Nah, jika sudah teman-teman, ini kita ayak, dan ini dia teman-teman hasilnya setelah penepungan sebanyak 5 kali teman-teman. Dan ini dia penepungan yang telur yang terakhir ya teman-teman. Setelah penepungan, dan ini sisa telur yang terakhir, dan ini yang step terakhir. Kita aduk sampai dengan merata dan kita tepungi sampai dengan selesai. Dan ini dia teman-teman, setelah kita tepungin, ini yang untuk 6 kali, tadi yang 5 kali, hasilnya lebih tebal dan lebih cantik, juga lebih besar. Nah, ini dia teman-teman, setelah selesai kita buat tepungnya, sekarang kita akan goreng. Siapkan minyak yang sudah panas dan gunakan api sedang cenderung kecil ya, agar kacangnya ini matang dengan sempurna dan warnanya cantik, tidak cenderung gosong. Biarkan dulu kokoh, jangan dibalik. Kalau sudah benar kokoh baru dibalik, agar lapisan tepungnya itu tidak hancur, tidak pecah, atau tidak ngelupas.
Jika kacangnya sudah mulai benar kokoh, ini wajib terus diaduk-aduk agar pemasakannya merata dan warnanya juga merata, jadi tidak gosong sebelah teman-teman ya. Dan terus diperhatikan apinya agar warnanya cantik. Nah, jika sudah mulai meletik-meletik, ini ya teman-teman, minyaknya sudah tenang, berarti kacang sudah matang. Dan kacang telur siap diangkat, juga langsung ditiriskan. Nah, ini dia teman-teman, kacang telurnya sudah siap ya. Sekarang akan kita tiriskan, kemudian teman-teman bisa ulangi lagi goreng sampai dengan adonan kacangnya habis digoreng. Nah, ini dia hasil kacang telur yang sudah kita goreng tadi. Alhamdulillah udah selesai. Ini tampilannya mulus dan tidak ada yang mengelupas ya teman-teman. Dan juga lapisan luarnya ini beneran renyah banget. Rasanya ini beneran enak banget, gurih, manis, gurih, renyah, dan bikin lagi nggak mau berhenti ngemil. Nah, ini ya teman-teman, kacang telur yang sudah kita goreng tadi ya. Nah, kalau sudah benar-benar dingin, ini wajib banget langsung dikemas. Jadi untuk kacang telur ini penyimpanannya harus benar-benar suhu ruang. Pokoknya harus dingin baru bisa disimpan di toples. Kalau masih panas disimpan di toples nanti bakalan amam ya teman-teman. Nah, di sini aku kemas atau aku packing pakai toples yang ukurannya 500 ml teman-teman. Dan yang ini teman-teman aku pakai 700 ml. Nah, ini dia teman-teman, satu adonan kacang tadi dapat 5 toples kacang telur. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga berhasil dan apabila ada salah saya mohon maaf dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.